Lalu bagaimana dengan isu-isu yang mengatakan hadis dhaif gak bisa dipakai sama sekali? Ya gak perlu didengar lah. Itu tidak ikut ulama-ulama dulu. Itu faham sekarang, faham baru. Itu faham kaum Wahabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kajian Islam aktual malam ini akan membahas anjuran mengamalkan hadis dhaif. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kaum muslimin sehubungan dengan adanya pendapat dari kelompok baru di dunia Islam, yaitu kalangan Wahabi yang menolak mengamalkan hadis dhaif. Sebenarnya riwayat atau hadis dhaif itu bagaimana? Para ulama dulu di dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fikih atau apa itu banyak menyampaikan hadis-hadis dhaif. Tujuannya apa? Untuk diamalkan. Ini salah satu contoh. Ini bukan hadis tetapi walaupun dhaif dianjurkan untuk diamalkan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima limawasimil am minal wadhaif, karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab ini termasuk salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, dalam kitab ini terbitan Maktabah Gharnatah, entah di mana, mungkin di Mesir, Kairo ini ya. Ya di Mesir. Dalam kitab ini halaman 152 berkaitan dengan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Dalam kitab ini beliau menyampaikan tentang tradisi kaum muslimin sejak generasi sahabat yang mengeluarkan zakat harta pada bulan Sya'ban. Rawaina bi isnadin dhaif, kami telah meriwayatkan dengan sanad yang lemah, dhaif. An Anas qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabu 'alal maswahifi faqara'uha. Kaum muslimin, artinya para sahabat, apabila masuk bulan Sya'ban maka mereka menyibukkan diri pada mushaf-mushaf Al-Quran dengan membacanya. Jadi kalau bulan Sya'ban ini sibuk baca Quran. Mengapa? Persiapan ibadah di bulan Ramadan. Wa akhraju zakata amwalihim, dan kaum muslimin juga mengeluarkan zakat mal seperti zakat perdagangan, zakat perniagaan, atau zakat-zakat yang lain ya, yang bukan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat emalnya pada bulan Sya'ban. Mengapa? Taqwiyatan lid-dha'if wal miskin ala syiyami Ramadan. Ini untuk menguatkan pada orang yang lemah dan orang miskin menjalankan puasa Ramadan, agar nanti pada waktu puasa Ramadan mereka tidak sibuk-sibuk cari uang, tidak sibuk kerja, karena untuk berbuka dan untuk sahur dia dan keluarganya sudah ada dari zakat kaum muslimin. Nah, riwayat ini walaupun dhaif, ini dianjurkan diamalkan oleh para ulama, dianjurkan. Mengapa? Karena walaupun dhaif ini sangat masuk akal sekali. Bulan Ramadan ini bulan ibadah, bukan bulan kerja. Lalu gimana orang yang nggak punya dikasih zakat sama yang kaya?
biar dia agak kerja juga. Biar yang miskin ada kesempatan beribadah. Sehingga masjid, musola, surau-surau ramai dengan tarawih. Dan tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ini contoh riwayat dhaif, artinya diamalkan. Kemudian lagi, hadis itu walaupun dhaif, itu sering menjadi kenyataan. Contoh ya, ini salah satu contoh. Contoh di antara hadis-hadis tanda akhir zaman. Di antara hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman. Ini kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza takhaffafat ummati bil khifafi dzatil manaqibi ar-rijalu wan nisa'u wa khashafu ni'alahum takhallallahu anhum." Apabila umatku telah memakai sepatu-sepatu yang indah, sepatu-sepatu yang punya warna-warni, baik laki-laki maupun perempuan, sepatunya indah sekali, dan mereka menyemir sandal atau sepatu mereka, sepatu atau sandal mereka, mereka semir. Dikasih apa itu? Kalau dulu, kalau kita pakai sepatu, naik bis di terminal, biasanya ada anak-anak kerja nyemirkan sepatu. Kalau sekarang, pokoknya dibikin bagus lah. Maka bagaimana? Takhallallahu anhum. Allah melepaskan mereka. Allah berpaling dari mereka. Maksudnya berpaling, umat Islam ini akan mengalami kekalahan dengan musuh-musuhnya. Sulit menang. Nah, ini pertanda apa? Ini pertanda hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Imam As-Suyuti memberikan isyarah di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hadis ini dhaif. Nah, walaupun hadis ini dhaif, kata para ulama yang ahli hadis-hadis akhir zaman ya, ini walaupun dhaif, kenyataan terjadi. Umat Islam sekarang ini, banyak umat Islam ya saking senangnya pada dunia, sepatunya bagus-bagus, disemir. Kalau berbicara kebangkitan Islam, kemenangan Islam, khilafah, segala macam, dia sepatunya bagus, tanda kekalahan, dan sepatunya disemir. Ini apa? Saking cintanya, dari cintanya sama dunia, sepatu yang mestinya nyentuh tanah, lencuh jarang najis, disemir-semir segala. Karena begitu, akibatnya apa? Allah melepaskan diri dari mereka. Allah berpaling, artinya umat Islam sulit memperoleh kemenangan, tidak mencapai kemenangan. Ini salah satu tanda kiamat. Karenanya saya sering menyampaikan kritik kepada teman-teman Hizbut Tahrir yang sering berjuang khilafah, sepatu mereka bagus-bagus. Kalau saya kebetulan memang dari kecil ada di pondok, biasanya pakai sandal. Ya mungkin kalau beli sepatu bagus-bagus ya mikir-mikir lah, beli yang bagus-bagus. Entah kalau dibelikan dikasih mungkin dia pakai juga. Nah, ini dhaif, tetapi menjadi kenyataan, dan banyak hadis-hadis dhaif itu menjadi kenyataan. Nah, dari sini sebenarnya bagaimana teori para ulama tentang hadis dhaif. Nah, ini kita kembali kepada ulama yang ahli di dalam bidang ilmu hadis. Ini kitab Al-Adhkar, karangan Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar. Ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, karangan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar halaman 36,
Imam Nawawi ini ahli hadis. Beliau termasuk hafidz, termasuk pakar hadis terkemuka. Beliau punya syarah hadis yang siapapun pasti membaca kitab itu. Para pelajar hadis pasti baca, itu syarah Sahih Muslim. Beliau juga punya kitab tentang adab hadis, hadis-hadis tentang adab, namanya Riyadhus Shalihin. Dan hampir setiap rumah muslim ada kitab Riyadhus Shalihin. Banyak para ulama gak ada ya, mungkin hampir gak ada ulama yang gak punya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, juga kitab-kitab yang lain, halaman 36. Faslun fil amal bil haditsidh dhaif fi fadailil a'mal. Fasal ini menjelaskan tentang mengamalkan hadis lemah dalam amal-amal yang utama. Qala al-ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim. Para ulama dari kalangan ahli hadis, ahli fikih dan lain-lain, mereka telah berkata, yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil haditsidh dhaif ma lam yakun mawdu'an. Boleh dan dianjurkan beramal dalam fadail, dalam amalan-amalan utama, targhib, dalam motivasi-motivasi, dorongan-dorongan, wat tarhib, dan peringatan-peringatan. Targhib ini motivasi agar orang senang beribadah. Tarhib ini peringatan agar orang tidak maksiat. Boleh dan dianjurkan beramal bil haditsidh dhaif, dengan hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu'. Yang penting tidak maudhu'. Wa ammal ahkam, tadi konteksnya tadi fadail, targhib, tarhib. Wa ammal ahkam kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa ghairi dzalik fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih abil hasan. Adapun hukum-hukum fikih seperti tentang hukum halal, haram, jual beli, pernikahan, talak, cerai dan lain-lain, maka tidak bisa diamalkan kecuali dengan hadis sahih atau hadis hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalik, kecuali kalau pengamalan itu dalam kehati-hatian dalam hal itu, dalam halal haram bai' nikah itu untuk berhati-hati. Contoh, kama idza warada haditsun dhaif bi karahati ba'dil buyu' awil ankihah. Misalnya datang hadis dhaif tentang kemakruhan sebagian transaksi jual beli atau pernikahan. Fa innal mustahabba ayyutanazzaha anhu walakin la yajib. Maka yang sunnah, yang dianjurkan, menghindar dari transaksi jual beli atau nikah itu. Mengapa? Karena ada hadis dhaif yang memakruhkan. Lakin la yajib, tapi tidak wajib. Ini menurut para ulama dari kalangan ahli hadis, ahli fikih. Nah, lalu bagaimana dengan isu-isu yang mengatakan hadis dhaif gak bisa dipakai sama sekali? Ya gak perlu didengar lah. Itu tidak ikut ulama-ulama dulu. Itu faham sekarang, faham baru. Itu faham kaum Wahabi. Wahabi itu mengajak mengamalkan hadis, tetapi tidak mengikuti manhaj ahli hadis. Karena anjuran mengamalkan hadis dhaif ini dari ulama-ulama salaf, bukan ulama-ulama Syafi'iyah, bukan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, apalagi ulama NU, bukan, tetapi ulama salaf. Siapa? Salah satu contoh adalah Imam Bukhari. Ini hadis kitab Sahih Bukhari. Nah, di dalam Sahih Bukhari, ini contoh ya, Imam Bukhari mengisyaratkan mengamalkan hadis dhaif. Dalam Sahih Bukhari, Kitabus Shalah bab 12, kitab tentang salat bab 12. Babu ma yuzkaru fil fakhidhi. Bab menerangkan apa yang disebutkan mengenai paha. Maksudnya paha laki-laki. Wa yurwa an Ibnu Abbasin wa Jarhadin wa Muhammad ibn Jahshin
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu auratun. Dan diriwayatkan, di sini menggunakan fi'il mudhari' mabni maf'ul, yurwa, diriwayatkan. Kalimat seperti ini di dalam ilmu hadis disebut dengan syighat tamrid, dengan bentuk pelemahan, isyarat kalau riwayat ini dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahash dari Nabi SAW, paha itu aurat. Karena aurat maka harus ditutup. Wa qala Anas, dan Anas radhiyallahu an berkata, hasaron Nabi SAW an fakhidhihi. Nabi SAW pernah membuka pahanya. Ada orang, oh katanya paha aurat, kok Rasulullah membuka pahanya? Mana? Berarti kan bertentangan ini. Karenanya sebagian ulama mazhab ada yang berpendapat paha laki-laki aurat, ada yang berpendapat paha laki-laki bukan aurat, karena hadisnya bertentangan. Nah, Imam Bukhari memberikan komentar, wa haditsu Anasin asnadu. Hadisnya Anas ini lebih kuat dari segi sanad, artinya sahih, tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Wa haditsu Jarhadin ahwatu, tetapi hadisnya Jarhad walaupun tidak kuat itu lebih berhati-hati. Hatta yukhraja min ikhtilafihim, sehingga seseorang itu keluar dari perbedaan para ulama. Maksudnya bagaimana? Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama. Kalau orang itu membuka pahanya dibuka, pasti dimarahi sama ulama yang mengatakan aurat. Tapi kalau pahanya ditutup, ulama yang mengatakan aurat, paha aurat tidak marah, dan ulama yang mengatakan bukan aurat gak masalah. Itu keluar dari khilaf. Nah, ini artinya apa? Kata para ulama, ini isyarat kalau Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya beliau menganjurkan mengamalkan hadis dhaif di dalam hal fadail targhib wa tarhib. Ini Sahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari juga punya kitab lain, yaitu Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang khusus tentang adab dan akhlak itu, sebagian hadis-hadisnya sahih, sebagian hadis-hadisnya hasan, sebagian dhaif. Tapi beliau mengarang kitab itu tujuannya untuk diamalkan. Artinya apa? Beliau menganjurkan mengamalkan hadis dhaif. Nah, ini seorang ulama modern yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Dr. Muhammad Awwamah, menulis kitab Hukmul Amal bil Hadits Dhaif Bainan Nadhariyah wat Tatbiq wad Da'wah. Hukum mengamalkan hadis dhaif antara teori, praktek, dan dakwaan dan gugatan dari kelompok yang anti hadis dhaif. Di sini dijelaskan kutipan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan, dan ulama-ulama salaf yang lain, bahwa mereka menganjurkan mengamalkan hadis dhaif. Karenanya bagi pelajar yang memang menekuni ilmu bahasa Arab, belajar bahasa Arab, penting mengoleksi atau membaca kitab ini, Hukmul Amal bil Hadits Dhaif Bainan Nadhariyah wat Tatbiq wad Da'wah, agar tahu. Dan Anda yang anti hadis dhaif, apalagi memposisikan hadis dhaif sama dengan hadis maudhu, dan ini bid'ah Wahabi paling bahaya. Mengapa hadis dhaif diposisikan sama satu level dengan hadis maudhu? Ahli hadis dulu tidak begitu. Ini bid'ahnya Wahabi yang bahaya. Kalau biar Anda tidak terpapar dengan virus Wahabi ini, bisa baca kitab ini. Dan ingat, virus aliran-aliran sesat seperti aliran Wahabi, aliran Syiah, aliran liberal, Hizbut Tahrir, dan aliran-aliran sesat lainnya itu lebih bahaya daripada virus corona. Mengapa? Virus corona itu banyak yang sembuh. Orang ikut Wahabi jarang yang sembuh.
Ini kajian Islam aktual pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok pagi atau besok malam kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.